situasi kita di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya kita semua menikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Kita bersama-sama, baik dari kaum Bapak, Ibu Maria, Ibu Lydia, bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka memuji nama Tuhan, karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hati kami penuh dengan sukacita karena kami merasakan kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami bersyukur ya Allah kami kalau pada malam hari ini kami kembali dapat berkumpul bersama dalam ibadah kami melalui puji-pujian kami, melalui pembacaan mazmur, melalui perenungan akan firman Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau memimpin setiap langkah kami. Bapa di surga, dalam situasi seperti ini Tuhan, kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami mau memuji Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bertatap sapa satu sama lain melalui ibadah komisi orang tua. Berkati kami semua Bapa di surga, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui kebaktian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita ada hingga pada saat ini semua karena kasih Tuhan. Kita ada karena memang Allah menganugerahkan kasih yang begitu besar bagi kita, sehingga kita dapat menapaki hari-hari yang Tuhan berikan pada kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Kini ku mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena Ada
daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak merebutkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka pada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah dialah tempat perlindunganmu. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu kita aman karena Dia yang menjaga kita. Kita kuat karena Dia yang menopang kita. Kita akan pujian kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan katakan sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, salam ibu-ibu dan bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, komisi orang tua yang tergabung lewat persekutuan Ibu Maria, Ibu Lydia dan kaum bapak. Pada saat malam hari ini saya menyapa Bapak Ibu saudara semua
Salam bagi kita semua. Tuhan kiranya memberkati sebagaimana adanya masing-masing pribadi di tempatnya, di rumah masing-masing. Salam sehat untuk kita semua dengan segala kondisi yang masih terus kita alami. Kita bersyukur atas waktu yang berharga ini. Kita boleh bersekutu dan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan beribadah, bersekutu di dalam kasih-Mu, bersekutu di dalam firman-Mu, dalam kuasa-Mu, dan dalam nama Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan sabda-Mu saat ini. Berfirmanlah Tuhan bagi tiap pribadi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang boleh mengikuti acara ini. Kuasa Tuhan menyertai tiap pribadi dan hikmat-Mu lewat Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan, sabda pengasihan-Mu yang kami akan renungkan bersama. Urapi hamba-Mu, urapi juga setiap pelayan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara, firman Tuhan pada malam hari ini kita akan renungkan dengan satu tema tegar di masa sukar. Tegar di masa sukar. Saya ajak Bapak Ibu saudara baca Alkitab kita dari surat Rasul Paulus jemaat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat 9. Inilah sabda Tuhan, saya akan bacakan bagi kita setiap kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki masa-masa yang sulit, betul. Kalau secara waktu kami di gereja sudah 10 minggu tidak kebaktian bersama di rumah Tuhan, 11 ditambah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, bahwa kita mengalami masa-masa sukar, betul, seperti tema kita hari ini, tegar di masa sukar. Saudara, semua segmen kehidupan manusia di dunia, bukan saja kita di Kota Medan, di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Saya mendapat data sudah 216 negara terdampak dari COVID-19 ini, dan masing-masing dengan segala kesusahannya. Kita pun demikian. Sebetulnya yang menjadi momok yang menakutkan bagi kita banyak hal. Misalnya bisa dalam hal urusan medisnya, terkena lalu sakit, dan kita sulit membayangkan apa yang dialami oleh saudara-saudari kita yang terkena dampak atau terkena virus itu. Dari sejak awal pemeriksaan sampai perawatan, puji Tuhan ada banyak yang sembuh, tapi ada juga yang harus akhirnya mengakhiri hidup mereka. Selama dirawat, kita tidak tahu apa yang mereka alami dan bagaimana sakitnya, dan akhirnya mereka yang harus meninggal dipanggil Tuhan. Kita juga melihat bagaimana protap aturan yang diaturkan untuk itu oleh pemerintah. Yang menyedihkan adalah bahwa
keluarga, famili tidak bisa mendampingi mayat itu, jenazah itu untuk dikuburkan. Saudara, bagi kita semua itu menakutkan. Dan sebetulnya yang paling menyusahkan kita, salah satunya yang lain adalah kita harus mengatur jarak. Ya, kita tidak bisa berkumpul. Ini masalah yang sangat serius. Tidak bisa berkumpul berarti tidak bisa beribadah bersama seperti sedia kala. Tidak bisa berkumpul berarti aktivitas yang harusnya banyak sekali dikerjakan oleh orang tidak bisa dilakukan lagi. Itu membawa kesulitan yang luar biasa, berdampak untuk keseluruhan, termasuk dampak sosial, dampak ekonomi, dampak juga kedekatan satu sama lain dan hubungan komunikasi. Bahkan banyak hal yang membuat manusia menjadi terpuruk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beralasan sekali kita mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, mengalami pergumulan yang berat menghadapi ini. Tapi firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara Roma. Sedikit banyak kita bisa membayangkan bagaimana kondisi orang di penjara, kondisi Rasul Paulus di penjara. Ini adalah surat yang kedua terakhir ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara Roma. Setelah surat Filipi ini nanti ditulis Rasul Paulus itu 2 Timotius, dan selesai. Habis 2 Timotius tidak lagi ada surat yang ditulis Rasul Paulus. Di pasal yang keempat 2 Timotius, Rasul Paulus sudah berbicara tentang kematiannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya Rasul Paulus menuliskan surat Filipi ini di dalam kondisi kesusahan, tidak dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi sedang baik-baiknya, tidak dalam kondisi semua serba beres, tapi di dalam kondisi pergumulan yang berat. Tidak perlu saya sampaikan tentang kondisi penjara Roma yang pernah saya pelajari. Itu sungguh-sungguh membuat seorang yang ditahan di penjara itu mengalami penderitaan. Dan Rasul Paulus bukan saja secara fisik menderita, ditahan, dirantai di tempat yang gelap, cahaya sangat terbatas, dan dikawal dengan sangat ketat. Saudara-saudara, yang membuat Rasul Paulus juga sangat bergumul adalah masalah secara psikologis. Paulus tidak mendapati dirinya dianggap bersalah dan pantas untuk ditahan di penjara itu, karena memang dia tidak melakukan sebuah kesalahan kriminal misalnya, kesalahan melanggar hukum misalnya, tapi dia ditahan di dalam penjara Roma. Tapi justru dari tempat itu, saudara yang dikasihi Tuhan, bacalah seluruh kitab surat Filipi ini. Saya sudah membacanya pasal 1 sampai pasal 4. Di dalam 4 pasal ini justru Rasul Paulus 14 kali mengajak pembaca surat ini untuk bersukacita. 14 kali Rasul Paulus ulang-ulangi, bersukacitalah, bersukacitalah. Luar biasa, seorang yang ditahan di penjara mengajak orang bersukacita. Kita ambil situasi dari Rasul Paulus itu pada kondisi kita sekarang. Sama-sama sulit, bukan? Ya, Rasul Paulus di dalam segala pergumulan dan kesulitan penderitaannya mengajak kita bersukacita. Dan kita sekarang juga mengalami masa-masa sulit betul. Tapi faktanya sampai hari ini tiap pribadi di antara kita, Bapak Ibu sekarang masih sehat, masih bisa mengikuti persekutuan ini, kalaupun secara online. Setiap keluarga kita, sejauh yang saya tahu dari semua keluarga besar yaitu DPA, tidak ada yang terdampak dalam arti kena
virus COVID-19 itu. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, secara keluarga semua anggota keluarga kita masih dipelihara Tuhan, masih makan 3 kali sehari bahkan lebih. Bahkan justru di masa-masa stay at home ini makin banyak ibu-ibu yang pinter-pinter memasak, ya, dengan macam-macam variasi masakannya. Saya bisa lihat itu di medsos. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, banyak ini dia baru bermunculan, dia pribadi menyatakan dirinya bahwa eksis dan dipelihara Tuhan. Terima kasih dan puji Tuhan untuk kebaikannya itu. Maka masa sukar ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita tanggapi dan responi seperti firman Tuhan yang diajarkan lewat Filipi pasal 4 ini. Ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Kekhawatiran semua momok yang harus dihindari oleh anak-anak Tuhan. Beralasan sekali kita khawatir dan sama manusiawi orang bisa khawatir. Termasuk hal-hal yang sedang kita alami sekarang. Kita khawatir di awal-awal pandemi ini muncul, kita khawatir dan sampai akhirnya melanda negeri kita, melanda kota Medan juga kita khawatir. Betul, itulah secara manusia. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kita justru bilang jangan khawatir. Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, termasuk tentang pandemi COVID-19. Karena apapun juga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan banyak firman Tuhan mengajarkan jangan khawatir. Tuhan Yesus ajarkan khotbah di bukit, tidak boleh khawatir. Terjemahannya sebetulnya jangan kamu khawatir. Di 1 Petrus pasal 5 juga diajarkan jangan khawatir. Di perjanjian lama pun Mazmur pasal 37 misalnya ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Firman Tuhan di Mazmur 55 ayat 23a, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Khawatir manusiawi, tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena khawatir itu sebetulnya itu menandakan bahwa kita tidak yakin lagi akan pemeliharaan Tuhan. Kita ragukan Tuhan. Ibarat seorang anak kecil selalu khawatir, padahal ada papanya di situ menjaga dia, ada mamanya, terus dia berkeluh kesah, terus dia menyatakan kekhawatirannya. Itu berarti dia meremehkan papanya, mamanya yang memelihara, menjaga dia. Sama kita kepada Tuhan, khawatir menandakan kita anggap remeh dengan kuasa Tuhan. Padahal kita katakan aku percaya kepada Dia, kuasanya dahsyat, tapi kita khawatir. Khawatir juga membuka jalan untuk membuahi dosa. Tambah 1 jadi 2, 2 jadi 3. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 bilang jangan khawatir. Tapi di ayat yang ke-8-nya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya baca sebentar pada kita 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dan 8. Ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tapi ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apa hubungan ayat 7 dengan ayat 8? Ayat 7 dibilang serahkan kekhawatiranmu. Nah, kalau kita balik tidak menyerahkan kekhawatiran, nah disitulah lawan kita, musuh kita, iblis mengambil bagian dalam hidup kita. Mulailah dia mempengaruhi kita,
pikiran, hati, dan akhirnya tindakan, keputusan-keputusan kita, perkataan kita, dari satu kesalahan berikutnya dan seterusnya, jadi banyak berbuah dosa di hidup kita. Kekhawatiran juga akan menghimpit firman Tuhan. Sudah kita dengar firman berulang kali di persekutuan kaum Bapak, Ibu Maria, Ibu Lydia, firman menjadi makanan rohani kita tiap hari. Tapi dengan masalah yang kita hadapi sekarang, ternyata kita masih khawatir. Itu sama dengan dalam perumpamaan Matius pasal 13 kita baca di situ, benih yang ditabur itu. Saudara-saudara, kalau khawatir itu sama dengan benih yang ditabur. Saya baca kepada kita Bapak Ibu, Matius pasal 13. Silakan dibuka juga Alkitabnya. Ayat yang ke-22 saya baca ya. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah sama duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Malu kita sama Tuhan, malu kita sama pengkhotbah pemberita firman di semua persekutuan kita, malu kita sama Bapak Victor Tobin ya, Bapak rohani kita, Abang rohani kita. Kalau ternyata firman yang setiap kali kita dengar itu himpit, apa yang menghimpit? Firman bilang kekhawatiran. Oleh karena itu, menghadapi masa sukar ini, satu hal yang paling penting, yang awal pertama dikatakan Rasul Paulus, jangan hendaknya kamu khawatir. Kekhawatiran harusnya kita lawan dengan yang dikatakan firman. Nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa, pintu terbuka lebar bagi setiap anak-anak Tuhan untuk menyampaikan doa, ucapan syukur, permohonannya kepada Tuhan. Lihatlah, dengan kondisi ini ada banyak orang yang justru memakai kesempatan ini untuk makin dekat sama Tuhan, berdoa. Di berbagai kota-kota di dunia ada banyak umat Tuhan. Mungkin selama tidak ada pandemi itu mereka lupa kepada Tuhan, mereka tidak ingat berdoa, mereka merasa mampu menjalani hidup tanpa pertolongan Tuhan. Tapi dengan adanya pandemi ini, mereka tersyukur berdoa bahkan di jalanan. Saudara lihat video-video yang beredar itu. Di jalanan mereka berkumpul sehati berdoa, memohon anugerah Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Maka yang kita kerjakan sekarang adalah berdoa secara bangsa, secara nasional, secara gereja, secara keluarga. Kita sering berkumpul bersekutu bersama di rumah. Pakai kesempatan berdoa. Sebab doa itu akan menolong kita untuk semakin teguh iman, semakin mengerti betapa Allah kita ajaib, dan di saat yang sama kita semakin sadar kita ini tidak sanggup berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak menolong kita, kalau Tuhan tidak berkarya. Lihatlah betapa rapuhnya sebetulnya manusia. Orang di waktu-waktu yang lalu bisa sampai ke bulan, apapun teknologi begitu canggih. Ya, saudara-saudara, apa hasil dari teknologi yang paling canggih yang terakhir kita tahu? Misalnya ya, orang sudah bisa mau piknik kemana, ke bulan, ke Mars, sudah antri, ya kan? Ada mobil sudah bisa terbang, ya kan? Ada sepeda motor sudah bisa terbang, dan seterusnya, canggih luar biasa. Tapi ketika yang namanya virus, ya, saya tidak bisa menjelaskan secara ilmiah itu virus yang dimaksud, tapi hanya namanya virus melanda dunia, semua orang angkat tangan. Bahkan negeri adidaya sendiri pun seperti Amerika angkat tangan. Kalau manusia sudah angkat tangan, pertolongan datang dari mana? Tidak ada yang lain kecuali hanya dari Tuhan. Maka berdoa kita, dan doa yang bertalu-talu
Tuhan seperti kita yang terus memohon pertolongan Tuhan, berdoa makin dekat kita kepada Tuhan. Masih ada ucapan syukur seperti kata firman, betul. Seorang yang masih mampu mengucap syukur, masih mengerti betapa baiknya Tuhan. Maka Rasul Paulus bilang, dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera, ini adalah kunci dari segala sesuatu. Ketika kita sudah damai dengan Bapa, karena sudah dibereskan dosa kita oleh karya Yesus Kristus, kita damai dengan banyak orang, damai dengan diri kita sendiri, damai dengan dunia ini. Dan terakhir Presiden Jokowi bilang, berdamai dengan COVID-19 ini. Bukan berarti kita ya pasrah mau kena atau tidak, ya terserah, bukan. Tapi dengan situasi yang masih seperti ini, kita atur pola hidup kita atur format hidup kita, dan seterusnya. Damai sejahtera harus menguasai hati anak-anak Tuhan. Saudara, damai di Alkitab PLPB 290 kali. 200 kali di PL, 90 kali di PB. Berarti Tuhan sebetulnya memberi damai di dalam hidup anak-anak Tuhan, umatnya. Begitu tegasnya damai, saudara-saudara. Eirene di PB ya, dan shalom kalau istilah di PL. Damai sejahtera yang dimaksud adalah keadaan hidup kita rasanya utuh, tidak lagi ada yang kurang. Kita mengalami berkat dari Tuhan, kita mengalami keselamatan, kita mengalami kesehatan, kita mengatur hidup secara tertib, kita berada di dalam kehidupan sebagaimana seharusnya, udah pas. Itulah damai sejahtera. Kita sudah merasa pas, pengaturan Tuhan di hidup kita sudah pas, penyertaan Tuhan di hidup kita sudah pas, cukup. Bagaimana Tuhan berkarya, kita nyatakan sudah, yang terbaik itu dari Tuhan. Itu orang yang mengatakan damai sejahtera di hati. Di saat yang sama, keluh kesah berarti sudah tidak ada. Rasa takut, rasa khawatir sudah tidak ada. Itu sebab Rasul Paulus bilang, damai sejahtera menyertai hati. Saudara, damai ini yang harus menguasai hati kita, dan itulah satu dari buah roh yang harus muncul di hidup kita. Dan damai sudah ditinggalkan Yesus dan Roh Kudus. Minggu kemarin kita sudah memperingati turunnya Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah sesungguhnya menjadi sumber damai sejahtera di hidup kita. Mari hidup itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus ketika mengajak kita tidak khawatir dan terus menaikkan doa lebih dekat kepada Tuhan, saat teduh jalan, baca firman jalan, bagaimana kita juga berdoa jalan. Ini adalah siklus perputaran hidup anak-anak Tuhan. HPDT ya, ini hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita sudah alami dan tetap pertahankan, nikmati sungguh-sungguh. Lalu di ayat yang ke-8-9 itu Rasul Paulus mengajak kita untuk tetap membangun sebuah karakter, sebuah keteladanan di dalam hidup anak-anak Tuhan. Seorang yang tidak khawatir akan tegar hidupnya, seorang yang dekat sama Tuhan kelihatan dari buah imannya, seorang yang dilanda damai sejahtera tiap-tiap hari kelihatan dari cerminan wajahnya, sikapnya, dan muncul dari dalam keluar. Maka Rasul Paulus menutup perikop ini, kalau begitu adanya, di masa sukar seperti saat ini, tetaplah munculkan karakter terbaik dari hidup kita sebagai anak Tuhan. Karakter itu ada di dalam daftar yang ditulis. Jadi akhirnya, ini udah mau mengakhiri dan menutup surat Filipi ini, Rasul Paulus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang
kebenaran menjadi satu landasan yang berpijak kita anak-anak Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Setiap anak-anak Tuhan kita sudah belajar firman. Firman itulah yang menjadi patokan kita. Semua yang benar, hidup benar, berumah tangga benar, bekerja benar, melayani benar, bergaul benar, hidup dimanapun, melakukan aktivitas sosial, adat dan seterusnya benar, beribadah yang benar. Lalu dikatakan lanjutan dari firman itu, semua yang mulia, hal-hal yang dipikirkan Tuhan, yang kudus, yang mulia, hal-hal yang tidak tercela, yang tidak mengotori pikiran, tidak mengotori emosi kita, tidak mengotori tingkah laku kita, hal-hal yang bersifat adil, di mana kita mengerti betul atas hak-hak orang. Kita tidak akan merugikan orang lain, kita tidak akan mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Semua yang suci, standar kita adalah Allah yang maha suci, kudus. Kita sudah dikuduskan dengan darah Yesus Kristus, dan Roh Kudus masuk ke hidup kita. Suci menjadi standar. Bahasa lainnya adalah kudus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Semua yang manis, senang mendengarnya, manis. Mulai dari wajahnya manis sekali, tampilan manis, tutur kata manis, tingkah laku manis, dan seluruh kehidupan yang 24 jam orang sedang manis, dalam arti orang terberkati dengan cara hidup kita. Sedap didengar, kita rindu hal-hal yang sedap didengar. Ada berita baik, ada berita baik, kurangi berita buruk. Jadi kalau bermedia sosial Bapak Ibu nggak usah terlalu rajin mengupload berita-berita buruk. Sudah sekian ribu korban, sudah misalnya kerusuhan yang sangat ya, nggak usah. Berita-berita baiknya aja kasih tahu. Wah, sembuh sekian orang. Oh, di sana ada kerjasama gotong royong. Di sana ada orang kesusahan tapi ada banyak orang menolong, dan seterusnya dan seterusnya dan hal-hal yang sifatnya didengar baik, ya sedap didengar. Ya, saya mengajak banyak orang hal-hal yang berita-berita buruk kurangi dulu ya. Dan tontonan-tontonan di televisi itu kurangilah hal-hal yang sifatnya membuat kita makin ketakutan. Ya, terus semua yang disebut kebajikan, bajik itu baik, benar, tindakan yang bisa meringankan hidup orang lain, menolong orang, patut dipuji. Ya, segala sesuatu dari tindakan anak Tuhan harusnya dunia ini bisa melihat hal yang baik. Dipuji Tuhan kita karena kita menyatakan teladan lewat hal-hal yang bisa kita tunjukkan. Semua yang dikatakan pikirkanlah itu. Ini kunci dari segala pergerakan hidup kita. Dari pikiran ada turun ke hati, turun ke emosi, turun ke macam-macam tindakan kita. Pikiran kita sudah kita serahkan sama Tuhan. Pikiran itu menjadi pikiran yang jernih, yang waras, memikirkan hal-hal yang baik. Dan akhirnya ayat 9 Rasul Paulus mengatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, lihat, kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, lengkap sudah. Pelajari, terus terima, dengar, dan dikatakan lihat. 100% dari hubungan antar pribadi kita dengan Tuhan dan sesama anak Tuhan, pergaulan kita dengan firman, ibadah, persekutuan dan kesaksian, semua itu ramu menjadi satu kekuatan di hidup kita. Lakukan itu dikatakan. Maka sekali lagi Rasul Paulus mengarahkan kita kepada eirene, maka Allah sumber damai sejahtera, maka Allah sumber shalom akan menyertai kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dapat kita kerjakan sekarang. Kita tidak bisa melakukan satu tindakan kecil pun untuk
Apalagi kita sebagai orang yang bukan ahlinya, misalnya mencari solusi terbaik, misalnya obatnya COVID-19 ini, antibodinya, orang seterusnya, hal-hal yang bersifat medis. Saya tidak bisa kerjakan itu. Yang bisa saya lakukan adalah aku berdoa sama Tuhan. Aku mengelola hidupku dengan segala situasi ini, berdamai dengan situasi ini. Seisi keluarga, rekan-rekan seiman, mari kita tegar. Kesukaran ini mungkin masih panjang. Anak-anak kita yang masih sekolah mungkin masih panjang kesukaran. Kita mendengar sekolah belum tentu buka bulan Juli, bisa sampai Desember dan seterusnya. Kita yang tidak sekolah seperti mereka kurang dapat memahami hati, pikiran, emosi mereka. Tapi yang pasti mereka pasti mengalami kesulitan, bosan dan seterusnya. Orang tua justru juga mengalami kesulitan membimbing anak-anak dari rumah. Singkatnya Bapak Ibu, kondisi ini mungkin masih panjang. Saudara Bapak Ibu yang bekerja, ada yang kena imbas dari ini, penghasilan yang menurun dan seterusnya. Tapi percayalah, dalam semua kesukaran ini, Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus berdaulat di hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur kemurahan-Mu menyertai kami sekalian. Anugerah Tuhan menolong kami untuk mengerti sabda Tuhan, masuk di dalamnya, menyelami rahasia firman Tuhan, dan boleh merenungkannya menjadi sebuah kekuatan baru di hidup kami, menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah kuasa yang bekerja, yang meyakinkan kami atas pemeliharaan Tuhan. Urapi tiap anak-anak Tuhan, anggota Maria, anggota Lydia, komisi kaum bapa, kami serahkan pada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, Tuhan menjagai hati pikiran mereka. Tuhan memimpin kehidupan tiap-tiap keluarga. Urapi mereka dengan kesehatan yang dari Tuhan, jagai mereka dengan kuasa yang dari surga untuk tidak bersinggungan dengan COVID-19 ini. Semuanya dalam nama Yesus Kristus terjaga dengan baik, sehat. Dan kalau ada sekarang yang mengalami kelemah tubuh, mungkin karena usia, kami serahkan pada Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau kuatkan tiap pribadi yang Engkau teguhkan. Engkau beri kesehatan, kesembuhan yang dari Tuhan. Berkati tiap seisi rumah tangga mereka, orang tua, papa, mama, dan anak-anak kami. Damai sejahtera Tuhan menyertai tiap mereka. Sukacita dari surga menaungi setiap hati, dan mereka boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkatilah juga setiap pemerintahan kami, bangsa kami, semua orang-orang yang dipakai Tuhan mengatur situasi, termasuk saudara-saudara kami yang berjuang di rumah sakit, para medis, dokter, dan seluruh orang yang Tuhan pakai di rumah sakit. Dalam nama Yesus, urapilah mereka, kuasai hidup mereka supaya mereka juga terjaga dengan baik, tetap sehat. Terima kasih Bapak. Semua pelayanan di EPDP yang dalam nama Yesus kami serahkan, baik komisi anak, dan pelayanan anak, pelayanan siswa, pemuda, dan pelayanan orang tua di sektor-sektor. Dalam nama Yesus, Tuhan tetap memelihara, memberkati setiap orang yang kami layani. Benih firman yang selama ini kami pelajari tetap bekerja menguatkan tiap pribadi. Terima kasih Bapak. Berkati juga acara persekutuan malam ini. Kalaupun lewat siaran yang online seperti ini, kami tahu Tuhan bekerja di dalam. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana anak-anak Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan berkati, kita juga diminta Tuhan untuk mempersembahkan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Maka kita siapkan persembahan kita Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu caranya, kemana dikirim, kemana ditransfer. Bapak Ibu, pelayanan kita di EPDP terus bergulir dan membutuhkan
dukungan dari semua anak-anak Tuhan, termasuk staf kita yang juga harus terus tercukupi kebutuhan mereka. Mari kita siapkan persembahan kita sambil menyanyikan satu pujian Di Badai Topan Dunia. Bapa yang kami sembah dalam Kristus, Engkau pemilik hidup kami, berlimpah kasih setiamu di hidup tiap anak-anak Tuhan. Demikian pada hidup kami, masing-masing pribadi anak-anak-Mu dalam anggota persekutuan Ibu Maria, anggota persekutuan Ibu Lydia, dan seluruh anggota persekutuan kaum Bapa. Kami tahu tangan kasih mulai menopang tiap pribadi, tiap keluarga. Engkaulah yang menolong di dalam pekerjaan, dalam usaha, keluar masuk kami Engkau jagai dengan kuasa-Mu, dan lebih dari semua yang kami percaya, Tuhan begitu mengasihi kami, menjagai hidup kami hingga hari ini boleh tetap sehat, terhindar dari musibah virus COVID-19 ini. Terpuji nama Tuhan, dari kemurahan-Mu Engkau tetap memelihara hidup kami dengan kecukupan, dan berkat-berkat itu sebagian daripadanya kami bawa pada Tuhan sebagai persembahan kami di malam hari ini. Urapi tiap pribadi anak-anak-Mu dengan tangan yang terulur, Tuhan memberkati, dan persembahan kami yang Kau kuduskan, Kau pakai menjadi alat mempermuliakan nama-Mu melalui pelayanan komisi orang tua di EPDPA ini. Terima kasih atas semua pertolongan Tuhan yang kami saksikan dan kami alami sendiri hingga hari ini. Bagimu hormat, pujian, dan kemuliaan. Dan biarlah Tuhan pelayanan komisi orang tua Ibu Maria, Ibu Lydia, dan kaum Bapak secara khusus ke depan ini boleh terus dikerjakan dengan segala situasi dan kondisi dan segala keterbatasan. Kami tetap boleh menyaksikan bahwa kami mengalami persekutuan yang erat satu dengan yang lain dan persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, setiap benih firman yang kami dengar tidak akan sia-sia, tapi menghasilkan benih yang tumbuh dan berbuah, membawa kami kepada kedewasaan rohani yang lebih baik. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan seru kami dimanapun tiap pribadi dan kami pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian. Kami bersyukur Tuhan berkenan memakai kami. Kami kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan untuk hormat kemuliaan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, di rumah masing-masing, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan kita, penebus kita, Gembala Agung kita, kepada Bapa dan kepada Roh Kudus yang memelihara hidup kita. Terima berkatnya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa Surgawi, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian malam hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih, kita inikan. Bapa terima Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.